Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Tabas Setiawan GH. Oke, kali ini saya ingin melakukan pemangkasan pruning untuk meratakan batang tanaman anggur, yaitu untuk pemangkasan pemerataan batang sekunder dan cabang tersier. Ini sebagai langkah awal agar batang dan cabang di stop memanjang, yaitu dipotong sehingga pertumbuhan pada cabang tersier lainnya sama panjang dan besar, sehingga menjadi merata. Di sini ada anggur varian trans yang akan dilakukan pemangkasan pemerataannya. Baik, di sini sebelum melakukan pemangkasan, kita perkenalkan dulu bagian batangnya. Namanya ini batang primer. Ini batang primer sampai sini, ini kan sambungan. Biasanya untuk anggur impor ini sambungan. Lalu dari sambungan ini ke atas, ini batang sekunder. Ini batang sekunder. Di sini saya pakai dual batang. Jadi pakai double cordon ya. Ini juga sama, batang sekunder sampai ke atas ini. Atau bisa juga kita sebut ini batang primer. Jadi batang utamanya dari sambungan ini ke atas, ini batang primer. Sampai batas ini biasanya kita belokkan ya, kita tekuk, ini batang sekunder. Ini juga sama, batang sekunder, terus sampai ke atas. Nah, batang sekunder ini panjangnya kita batasi, itu bisa pakai panjang 2 sampai 3 meter. Kalau saya ini pakai 3 meter. Jadi menyesuaikan ketersediaan tempat rambatannya gitu. Saya pakai 3 meter ya. Nah, ini cabang tersier. Ini cabang tersier. Nah, jadi ini cabang tersier ini nanti untuk pemangkasan pembuahannya. Jadi pembuahan ini ada pada cabang tersier ini ya, gitu. Kemudian pada batang sekunder ini ada mata tunas. Jadi mata tunas ini ada 4 bagian. Ini batang daun. Ini batang daun, lalu ini cabang tunas air. Nah, ini cabang tunas air. Lalu ini ada tunas bat. Nah, ini jadi batnya. Ini bat. Oke, saya ulangi. Ini yang lebih jelasnya. Batang sekunder ini ada mata tunas. Jadi mata tunas ada 4 bagian. Yang pertama, ini batang daun. Jadi ini batang daun. Yang kedua, cabang tunas air. Jadi ini tunas air yang nantinya untuk cabang tersier. Yang ketiga, ini sulur. Jadi sulur ini untuk mengikat perambatannya. Untuk pegangan gitu ya. Ini sulur. Kemudian yang keempat, tunas bat. Jadi ini batnya. Batnya seperti ini. Ini lebih dekat. Nah, ini tunas bat. Jadi yang menonjol ini batnya ya. Ini tunas bat. Di sini pemangkasan untuk pemerataan batangnya anggur varian trans. Jadi varian trans ini saya pakai dual batang. Double cordon ya. Yang satu ini rambatannya ke atas dan yang satu lagi ini ke bawah. Ini kan batang sekunder terus memanjang. Jadi saya batang sekunder ini pakai 3 meter panjangnya. Paling tidak 2 sampai 3 meter gitu maksimalnya ya. Nah, ini saya batasi sampai sini 3 meter. Lalu kita potong. Ini kita potong dibatasi sampai 3 meter. Jadi menyesuaikan ketersediaan tempat rambatannya. Bisa 1 meter atau 1,5 atau 2 meter gitu. Kemudian batang sekunder yang satunya lagi ini saya buatkan rambatannya ke atas. Jadi tidak harus pakai dual batang ya. Bisa pakai 1 batang gitu. Karena ini saya pakai double cordon, dual batang.
yang satu ke bawah rambatannya, yang satu lagi ini ke atas. Ini rambatannya saya sampai batas ujung atapnya. Jadi sampai sini batasnya. Jadi batang sekunder ini panjangnya saya batasi sampai 3 meter. Ini saya potong bertujuan untuk pertumbuhan cabang tersiernya itu merata. Pertumbuhan cabang tersiernya di setiap mata tunas batang sekunder gitu. Kemudian batang sekunder ini tumbuh tunas air. Nah, tunas air ini disebut cabang tersier. Kemudian pada cabang tersier tumbuh lagi tunas air. Nah, tunas airnya ini yang tumbuh pada cabang tersier harus kita buang. Kenapa? Karena agar nutrisinya itu fokus ke pertumbuhan cabang tersier satu dan cabang tersier lainnya, agar sama besar dan merata. Kemudian ini ada contoh cabang tersier yang kecil. Jadi pertumbuhannya terhambat. Kemudian tumbuh lagi nih dari cabang tersier tunas air. Tunas air ini yang kecil harus kita buang. Ini batang sekunder yang tadi panjangnya sudah dibatasi, dipotong 3 meter. Jadi pada batang sekunder ini batang sekunder. Mata tunas batang sekunder ini tumbuh tunas air yang disebut cabang tersier. Nah, cabang tersier ini nantinya untuk pemangkasan yang bertujuan untuk pembuahan ya. Kemudian cabang tersier ini akan dilakukan pemangkasan pada mata tunas ke-15 untuk pemerataan ya. Jadi mata tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi akan kita potong di mata 15. Mata tunas 15 ya. Untuk pemerataan cabang tersiernya. Yaitu bertujuan untuk pertumbuhan pada cabang tersier lainnya menjadi sama panjang dan besar. Sehingga menjadi sama-sama merata gitu ya pertumbuhannya. Oke, ini sudah dipotong, dibatasi pada mata tunas ke-15. Seperti ini, ada cabang tersier yang pertumbuhan batangnya kecil. Namun apabila sudah dipotong, disamaratakan cabang tersier lainnya pada mata tunas ke-15, maka akan menyusul pertumbuhannya menjadi sama panjang dan besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini akan kita potong di mata tunas ke-15. Ini batang sekunder, ini batang sekunder. Ini cabang tersier, ini cabang tersier, lalu cabang tersier ini pertumbuhannya saat ini tidak merata ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu. Apabila sudah disamaratakan, dipotong, dibatasi pada mata tunas ke-15, maka pertumbuhan cabang tersier lainnya akan menyusul menjadi sama panjang dan besar. Ini kan cabang tersiernya ada yang kecil ya. Mata tunasnya juga belum sampai 15. Maka dibiarkan mata tunasnya melebihi 15. Baru akan kita potong di mata tunas ke-15. Seperti ini. Ada cabang tersier. Ini mata tunasnya belum sampai 15. Jadi kita biarkan tumbuh sampai mata tunasnya melebihi 15. Baru akan kita potong pada mata tunas ke-15. Oke, jadi ini batang sekunder. Ini cabang tersier. Lalu cabang tersier ini pada mata tunasnya tumbuh tunas air.
Nah, tunas air yang ini harus kita potong, harus dibuang ya. Untuk bertujuan agar nutrisinya fokus pada pertumbuhan cabang tersier. Ini dibuang tunas airnya. Ini juga sama dibuang. Ini tunas airnya sudah lumayan besar tumbuhnya. Hampir semuanya di setiap mata tunas cabang tersier dibuang tunas airnya. Ini dibuang. Ini dibuang. Ini juga sama, dibuang. Dibuang juga. Nah, ini ada tunas air yang sudah tumbuh panjang, dibuang juga. Ini juga sama, ada tumbuh sulur, kita buang juga. Apabila dibiarkan, sulur ini bisa mengikat atau mencekik batang sekunder maupun cabang tersier juga. Lebih baiknya kita buang. Oke, ini cabang tersier yang sudah kita potong dibatasi pada mata tunas ke-15. Jadi anggur varian Trans dan Everest ini cocok pada teknik pembuahan Can long spur pruning pada cabang tersier yang panjang, yaitu pemotongan pada mata tunas ke-15. Kemudian nanti pada sesi pemangkasan pruning untuk pembuahan dipotong lagi dari mata tunas ke-15 turun ke 14. Kita potong di 14. Jadi dari 15 turun sampai ke 8. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Apabila ingin pemangkasan di mata tunas 10, bisa potong di 10. Atau bisa juga turun lagi ke 9 sampai 8. Jadi turun sampai ke 8. Jadi nanti untuk sesi pemangkasan pruning, untuk pembuahan, kita pilih di mata tunas keberapa atau di bat keberapa yang dilihatnya produktif gitu. Jadi kita pilih mulai dari mata tunas ke-15 turun ke 14, 13, 12 sampai turun ke 8. Jadi kita lihat, kita pilih mata tunas atau bat mana yang produktif gitu. Misalkan kita pilih potong di mata tunas ke-10, maka bunganya itu akan keluar di mata tunas ke-10, mata tunas terakhir ya. Ini batang sekunder yang rambatannya di bawah sama kita potong di mata tunas ke-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita potong di mata tunas 15. Kemudian ini ada tunas air yang tumbuhnya udah panjang, udah besar ya, sudah sampai ke atas. Kita potong. Ini menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan cabang tersiernya. Jadi nutrisinya tidak fokus di pertumbuhan cabang tersier. Ini juga sama. Ada tunas air, kita potong. Jangan dibiarkan tumbuh. Ini sama. Kita potong juga. Ini kita potong juga. Jadi jangan biarkan tunas air tumbuh di setiap mata tunas tersier. Karena itu menjadi penyebab faktor terhambatnya pertumbuhan batang pada cabang tersier satu dengan yang lainnya. Jadi pertumbuhannya bisa pendek ya, kerdil. Terus juga ukuran batangnya tidak besar. Jadi kecil-kecil gitu.
Nah, ini ada tunas air yang dibiarkan tumbuh pada cabang tersier. Jadi sudah ada yang tumbuh panjang ya, sudah sebesar ini. Oke guys, sekian video saya mengenai pemangkasan pruning untuk meratakan batang anggur varian trans. Sampai jumpa di video selanjutnya.